Pemirsa, juru bicara Otoritas Kesehatan di Gaza mengonfirmasi 12 orang tewas dalam serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Terdapat sejumlah pasien dan dokter di antara 12 korban tewas atas serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Puluhan orang lainnya terluka akibat serangan ini. Sekitar 700 orang kini masih berada di dalam rumah sakit Indonesia di Gaza dalam kondisi dikepung pasukan Israel. Dan untuk mengkonfirmasi terkait serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza, kita sudah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad. Selamat sore, Pak Sarbini. Ya, Mbak. Pak Sarbini, apakah sampai dengan saat ini kami ingin konfirmasi terkait dengan serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza masih terjadi, Pak? Ya, hari ini siang ini masih lenggang, Mbak. Belum ada serangan-serangan baru. Biasanya Israel itu melakukan penyerangan itu selalu pada malam hari, karena mungkin malam hari itu mereka lebih leluasa untuk bisa melakukan serangan-serangan baik dari udara maupun dari darat ke rumah sakit kita ini. Lalu bagaimana dengan kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza saat ini, terutama untuk pasien yang sedang dirawat di sana? Yang terakhir kami dapat informasi bahwa serangan ini kan menyerang lantai 3 dan 4, Mbak. Dan kemungkinan besar serangan ini adalah serangan menggunakan mortir dari Israel, karena ada lubang yang tembus dari lantai 4 ke lantai 3, Mbak. Lantai 3 ini adalah lantai di mana bantuan daripada pendengar dari media group ke rumah sakit Indonesia. Itu yang kena daerah ICU kena, Mbak. Dan kondisi hari ini rumah sakit ini orang pada panik semua, Mbak, karena ada ancaman dari saya untuk segera mengosongkan rumah sakit. Kepada ini kelihatan betul dari wajah-wajah pasien, karena mereka harus menentukan pilihan bertahan di rumah sakit seperti rumah sakit Ashifa atau mereka melakukan pengungsian. Kalau mereka melakukan pengungsian, mereka harus mengungsi kemana dan dengan apa mereka harus mengungsi. Jadi kebingungan ini itu kelihatan betul pada wajah-wajah warga yang berada di sekitar rumah sakit. Kalau masalah yang luka-luka, Mbak, itu sangat banyak sekali, diperkirakan lebih dari 700 orang yang luka-luka dan sebagian ditangani dengan segala kemampuan dan keterbatasan dari dokter yang ada di rumah sakit Indonesia. Dan mudah-mudahan mereka bisa melakukan hal terbaik untuk bisa menolong korban-korban yang jumlahnya begitu besar. Untuk data terkini berapa korban tewas maupun luka akibat serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza ini? Karena terlalu banyak ya, Mbak, ya. Banyak itu diperkirakan lebih dari 700, Mbak. Terlalu banyak. Dengan klarifikasi korban itu ada korban yang ringan, sedang dan berat. Tapi yang paling banyak itu ada korban-korban yang berat, Mbak. Jadi saya bisa bayangkan banyak kondisi rumah sakit yang sudah kolaps seperti ini, ditambah lagi dengan korban yang berjatuhan begitu banyak. Kemudian satu-satunya bukan cuma di Gaza Utara, di seluruh Gaza ini yang masih berfungsi adalah rumah sakit Indonesia yang masih menerima pasien-pasien. Maka kondisi tadi malam itu benar-benar mengenaskan ya hati nurani kita melihat serangan yang tiba-tiba dilakukan oleh Israel melalui udara maupun dari darat. Jadi serangan ini, Mbak, itu pesawat tempur menyerang di pinggir rumah sakit, kemudian tank, kemudian mortir yang dilepaskan itu tepat di atas lantai 4, dan ini bisa merusak banyak bangunan di dalam, sehingga pasien-pasien atau warga yang berdiam atau mencari perlindungan di dalam rumah sakit pun ini mengalami korban-korban yang luar biasa seriusnya. Ya. Pak Sarbini, apakah ada peringatan sebelum terjadi serangan ini atau Israel sebelum menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza? Karena mengingat sebelumnya juga pernah dikatakan oleh pihak Israel bahwa rumah sakit Indonesia ini terdapat ada kamp Hamas di dalamnya begitu. Sebenarnya peringatan itu bukan hanya ke rumah sakit Indonesia, Mbak. Itu dilakukan oleh saya pada awal serangan itu, sekitar tanggal 10-an, itu memang sudah ada peringatan untuk seluruh warga di Gaza Utara untuk segera meninggalkan lokasi untuk menuju Gaza Selatan.
Dan kemudian bukan hanya cuma rumah sakit diancam, rumah sakit Ashifa, rumah sakit Al-Quds, rumah sakit Rantisi, dan rumah sakit itu diancam semua untuk dikosongkan. Jadi bukan cuma rumah sakit kita, tapi yang khusus memang ada 3 rumah sakit, baik itu rumah sakit Indonesia, rumah sakit Al-Quds, dan rumah sakit Ashifa itu yang ancaman dan tuduhan yang serius. Dan saya khawatir nanti kejadian rumah sakit Indonesia sama seperti kejadian di rumah sakit Ashifa, yaitu tank-tank saya mengepung rumah sakit sehingga tidak memberikan akses yang masuk maupun yang keluar, kemudian melakukan penyerbuan untuk mencari ilusi yang dituduhkan oleh IDF terhadap rumah sakit Indonesia itu. Ya, jadi tuduhannya hanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dengan penyerangan begitu ya. Lalu Pak Sarbini, bagaimana dengan kondisi relawan Mercy yang ada di Gaza? Apakah sudah dapat dihubungi terhadap ketiga relawan Mercy di sana? Itu mereka sudah 10 hari Mbak, belum bisa kita komunikasi sama mereka itu, dan serangan telak ke dalam rumah sakit ini memang sudah kita prediksikan ini akan terjadi di rumah sakit seperti ini. Dan yang kita mendoakan Mbak, mendoakan semoga 3 relawan kita ini mereka sehat dan tidak mengalami sesuatu yang serius buat mereka, sehingga mereka bisa membantu korban-korban walaupun dengan bantuan yang sedikit. Dan kita terus memonitor melalui jaringan-jaringan kita untuk bisa berkomunikasi atau mendapatkan informasi terkini dengan 3 relawan kita di sana, Mbak. Baik, tentunya kita doakan selalu keselamatan bagi 3 relawan Mercy maupun juga seluruh warga Gaza. Terima kasih Pak Sarbini sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.